Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar seri 2 Free Online Knowledge Sharing dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Bumi Gora. Apakah file PowerPoint-nya sudah diunduh? Ada di bagian attachment, silakan. Sudah Pak, sudah. Oke, apakah file Ya, Pak. presentasinya di sini sudah terlihat? Jelas Pak, jelas. Baik. Oke, kita akan mulai sesinya. Jadi materi hari ini tentang MikroTik Router OS Security Automation with Ansible. Perkenalkan, nama saya Putu Haryadi dari Universitas Bumi Gora. Pada hari ini kita akan membahas ada 3 materi. Yang pertama, pengamanan router MikroTik. Kemudian yang kedua tentang manajemen konfigurasi dan otomasi dengan Ansible. Dan yang ketiga tentang studi kasus Ansible Playbook untuk mengotomasi keamanan MikroTik Router OS. Adapun rancangan jaringan uji coba yang akan kita gunakan pada sesi webinar ini adalah seperti terlihat di gambar. Pada Windows 10 host operating system di laptop saya sudah terinstall VMware Workstation 15.5. Nanti Bapak Ibu jika ingin menguji coba juga bisa mengacu pada rancangan ini. Di VMware Workstation 15.5 sudah saya instalkan ada 4 router MikroTik CHR R1, R2, R3, R4. Ini saya tunjukkan. Oke, jadi ada router MikroTik R1, MikroTik R2, kemudian MikroTik CHR R3, dan MikroTik CHR R4. Kemudian saya ada menambah 2 router MikroTik yaitu R5 dan R6 untuk membantu demo nanti. Ada beberapa hal yang nanti kita akan coba tambahannya di R5 dan di R6. Jadi pada intinya, jika Bapak Ibu ingin menguji coba modul ini, tinggal dipersiapkan di komputernya bisa menggunakan VMware Workstation atau bisa menggunakan VirtualBox. Kemudian di dalamnya Bapak Ibu instalasi ada MikroTik Router OS CHR yang bisa Bapak Ibu unduh di alamat berikut, yaitu di mikrotik.com/download. Nah, di bagian bawah, di bagian Cloud Hosted Router, nah di sini ada file image dari MikroTik Cloud Hosted Router yang Bapak Ibu bisa unduh. Bergantung dari hypervisor atau software manajemen virtualisasi yang Bapak Ibu gunakan, image yang Bapak Ibu download juga menyesuaikan. Misalkan dalam hal ini, misalkan Bapak Ibu menggunakan hypervisor Microsoft Hyper-V, berarti yang di-download yang di sini, PSDX image. Sedangkan jika menggunakan VMware, berarti PMDK image. Jika menggunakan VirtualBox, berarti VDI image. Jika menggunakan VMware vSphere, bisa menggunakan OPA template. Atau jika diinstalasi di Proxmox, bisa juga menggunakan raw disk image. Karena saya menggunakan VMware, berarti saya akan menggunakan yang PMDK image. Kebetulan versi terakhir adalah 6.47.1. Untuk kebutuhan uji coba nanti, sengaja di sini saya menggunakan versi router OS yang versi lebih lama. Nanti untuk menunjukkan bahwa dengan kita melakukan otomasi, bisa melakukan update secara otomatis untuk versi router OS yang terbaru. Di R1 ditunjukkan di gambar menggunakan router OS versi 6.43.8. Di R2 juga sama, menggunakan router OS versi 6.43.8. Sedangkan router OS di R3 dan di R4 menggunakan versi 6.45.6. Kemudian untuk mendukung otomasi, di sini saya menggunakan ada satu server CentOS 7 yang nanti kita akan fungsikan sebagai Ansible Control Machine. Nanti kita akan bahas detail control machine itu seperti apa. Jadi intinya di VMware Workstation kita punya ada 4 router MikroTik sesuai dengan gambar topologinya, R1, R2, R3, R4. Kemudian di VMware Workstation juga sudah ada CentOS 7 yang nanti kita fungsikan sebagai Ansible Control Machine. Sedangkan alamat jaringannya yang kita akan gunakan di sini untuk mengalamati rancangan jaringan uji coba yaitu 192.168.169.0/24.
di mana IP pertama diberikan untuk router R1, IP kedua diberikan untuk router R2, router R3 menggunakan IP ketiga, router R4 menggunakan IP.4. Di CentOS 7 memiliki dua interface, yaitu ENS33 menggunakan IP terakhir dari alamat network 192.168.169.0 yaitu .254, sedangkan ENS37 digunakan untuk koneksi ke internet. Jadi mode network connection-nya diatur mode NAT untuk ENS37, sedangkan ENS33 diatur modenya host only. Termasuk seluruh interface yang ada di router Mikrotik. Kebetulan di masing-masing Mikrotik saya mengatur ada 5 interface. Kelima-limanya juga menggunakan host only mode connection-nya. Jadi seperti itu terkait dengan rancangan jaringan uji cobanya. Ketika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung aja di chat, nanti saya akan simak, kemudian saya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengamanan router Mikrotik. Sebelum kita bisa melakukan otomasi pengamanan di router Mikrotik, tentunya kita harus memiliki dasar yang cukup untuk fitur-fitur router Mikrotik mana yang kita ingin amankan. Untuk itu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai fitur-fitur yang ada di router Mikrotik yang memerlukan pengamanan. Oke. Diawali dulu dengan versi router OS. Jadi router OS merupakan sistem operasi yang digunakan di perangkat Mikrotik, bisa di router board, bisa di Mikrotik yang diinstalkan di PC seperti x86, termasuk di cloud hosted router, juga menggunakan router OS. Versi router OS sendiri disarankan untuk alasan keamanan menggunakan versi router OS yang terkini. Beberapa rilis router OS versi lama itu memiliki cacat atau bug sehingga rentan terkait dengan keamanan. Ada isu celah keamanan yang muncul di router OS versi lama. Untuk itu disarankan Bapak Ibu melakukan upgrade atau pembaharuan secara berkala mikro router OS yang digunakan di perangkat Bapak Ibu. Selain untuk alasan keamanan tadi, beberapa fungsi baru ditambahkan di router OS versi terbaru. Peningkatan kinerja atau unjuk kerja serta stabilitas dari router OS. Jadi disarankan menggunakan versi router OS yang lebih baru. Kemudian lakukan pembaharuan versi router OS di sini secara berkala diperlukan untuk memastikan keamanannya. Penomoran versi router OS sendiri bisa kita lihat di sini. Ada 3 release chain untuk versi router OS, yaitu ada beta, ada stable, ada long term. Nah, hal ini bisa Bapak Ibu lihat di website dari Mikrotik, yaitu mikrotik.com/download. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh versi router OS yang terbaru. Di sini kelihatan ada versi stable, versi long term, ada testing atau beta, ada development. Oke. Masing-masing release chain tadi memiliki makna. Yang pertama beta. Beta ini dirilis setiap beberapa hari dan hanya menjalani pengujian internal dasar. Jadi pengujiannya terbatas karena sifatnya masih beta. Sedangkan stable itu berarti dirilis setiap beberapa minggu dan mencakup seluruh fitur serta perbaikan yang sudah teruji. Jadi benar-benar stabil. Nah, inilah yang bisa kita gunakan. Jika ingin tidak sering melakukan upgrade, kita bisa menggunakan yang versi long term. Jadi dukungan jangka panjang, jarang dirilis dan mencakup hanya perbaikan yang sangat penting, yang kritikal, serta peningkatan dalam satu nomor percabangan, namun tidak menambahkan fitur yang baru. Kalau ingin benar-benar menggunakan fitur terbaru dan teruji, nah disarankan menggunakan yang stable. Sedangkan kalau kita tidak ingin terlalu sering melakukan update, karena memang fitur yang kita butuhkan tidak yang terkini sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, sehingga otomatis pembaharuan hanya terkait dengan fitur-fitur yang sedang kita gunakan. Untuk itu cocok digunakan yang long term. Nah, misalkan di sini versi stabil yang terbaru adalah versi 6.47.1. Pembaharuan router OS sendiri itu ada 2 metode. Istilahnya untuk upgrade ada 2 metode, yaitu ada automatic upgrade dan ada manual upgrade. Ketika kita melakukan automatic upgrade, berarti nanti perangkat Mikrotik kita, entah itu di router board, ataukah di PC yang x86, ataukah di virtualisasi pakai CHR tadi, akan terhubung ke Mikrotik download server dan mengecek apakah versi router OS yang lebih baru
tersedia untuk perangkat tersebut. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan pembaharuan jika menggunakan automatic upgrade, yaitu menggunakan quickset dan menggunakan system package. Oke, seperti ini gambarannya. Jika menggunakan quickset, jika Bapak Ibu sudah terhubung dengan MikroTik-nya lewat Winbox, nah di sini ada menu quickset. Nah dari sini Bapak Ibu bisa melakukan upgrade. Nah di bagian bawah sini ada fitur check update. Oke. Nah di check update di sini kelihatan yang terinstall di RotorOS CHR kita di PM saat ini adalah 6.43.8, sedangkan versi yang terbaru adalah 6.47.1. Terdeteksi ada versi yang baru. Hal ini bisa kita lakukan download secara otomatis lewat menu yang sudah ada, hanya mendownload tapi tidak menginstal, atau mendownload langsung menginstal. Itu bisa dilakukan dengan memilih menu quickset. Cara kedua melakukan automatic upgrade adalah dengan memilih menu system package. Nah, di sini ada tombol check for update. Nah, sama seperti tadi nanti menunya dia akan mendeteksi nanti membandingkan antara versi RotorOS yang terinstall dengan versi terbaru yang ada di download server MikroTik. Jika terdeteksi ada versi yang terbaru, nanti akan muncul pesan di sini, new version is available. Oke. Coba saya cek. Oke, nah itu ada dua metode untuk pembaharuan upgrade otomatis yang tersedia fasilitasnya di Winbox, yaitu quickset dan system package. Nah, kemudian auto upgrade sendiri tersedia di RotorOS itu mulai dari versi 6. Otomatisasi bisa dilakukan pada RotorOS yang terinstall di perangkatnya dengan menjalankan script yang kita bisa tempatkan di sistem scheduler. Tergantung dari versi RotorOS yang terinstall saat ini di sistem Bapak Ibu, itu menentukan script yang digunakan. Di sini terlihat ada dua jenis script, yaitu script untuk auto upgrade versi 6.3.1 sampai dengan versi 6.3.1 dan setelah versi 6.3.1. Nah, terlihat di sini untuk yang setelah versi 6.3.1 menggunakan perintah ini, /system/package update check -for -update. Nah, kemudian ada diatur delay-nya 3 detik untuk mengecek apakah ada versi yang terbaru dibandingkan dengan versi yang sekarang ada di sistem Bapak Ibu. Jika muncul pesan new version is available, berarti memang tersedia versi lebih baru RotorOS-nya, kita akan lakukan install. Ini auto upgrade untuk versi RotorOS setelah 6.31. Sedangkan jika Bapak Ibu menggunakan RotorOS saat ini versinya lebih rendah dari 6.31 sampai dengan versi 6.31, itu bisa menggunakan script yang di bawah. Nah, inilah yang nanti kita akan otomasi menggunakan Ansible nanti. Script ini untuk dijalankan di scheduler, kita bisa jadwalkan tiap kapan berjalannya. Misalkan setiap hari dilakukan pengecekan di jam tertentu yang kita sudah atur. Oke, nah untuk auto upgrade di sini bisa kita tambahkan di scheduler tadi. Misalkan kita masuk ke sistem scheduler, jika melalui Winbox, tinggal ditambahkan. Di sini kita berikan nama misalkan auto upgrade, contoh. Kemudian kapan ini dijalankan? Misalkan dari hari ini, 6 Agustus 2020, start time-nya tiap kapan dijalankan jamnya, misalkan jam 1 malam, contohnya. Jam, menit, detik. Kemudian intervalnya tiap kapan, misalkan setiap 24 jam, berarti setiap hari dicek, gitu. Kemudian jika ditemukan versi yang lebih baru itu akan diupdate. Nah, sedangkan scriptnya sendiri kita salin karena versi RotorOS-nya sudah di atas dari versi 6.31. Ini kita tinggal salin. Oke, kita tinggal salin. Oke, kita tinggal tempatkan di bagian on event, tinggal di apply OK. Nah, nantinya ini akan dijalankan setiap hari pengecekannya, yaitu setiap jam 1 malam setiap hari, karena intervalnya 1D. Script yang ada di dalam on event ini akan dieksekusi, dipicu secara otomatis. Jadi setiap jam 1 malam setiap harinya akan dilakukan pengecekan dibandingkan versi RotorOS yang terinstall di perangkat Bapak Ibu dengan yang ada di MikroTik download server. Jika
pesannya new version is available statusnya, berarti dilakukan instalasi secara otomatis. Nah, automatic upgrade di sini juga akan memicu setelah di-download akan diinstal membutuhkan reboot dari perangkat Bapak Ibu. Nah, nanti inilah yang akan kita gunakan untuk dipicu dari Ansible-nya, sehingga setiap router memiliki pengaturan scheduler untuk auto upgrade. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, sedangkan metode pembaharuan secara manual, terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembaharuan secara manual di router OS yang kita miliki, yaitu dengan menggunakan Winbox, yaitu dengan drag and drop file router OS NPK yang kita bisa download juga di situsnya Mikrotik. Nah, misalkan di sini, di situsnya Mikrotik, kita unduh terlebih dahulu. Tergantung dari tipe perangkatnya, jika router OS-nya kita gunakan untuk tipe perangkat arsitektur MIPS BE, berarti tinggal di-download di sini, di bagian main package, yang ARM64, SMIP, Tile, PPC, ARM, jadi masing-masing arsitektur itu memiliki file package untuk update tersendiri. Jadi pastikan menggunakan package yang sesuai dengan perangkat Mikrotik yang Bapak Ibu gunakan. Nah, sedangkan untuk Cloud Hosted Router, kita juga bisa mengunduh NPK-nya pakai yang x86 tadi, yang dari sini, main package di sini. Oke, misalkan Bapak Ibu sudah memiliki file NPK-nya. Saya contohkan di sini. Saya sudah mengunduh router OS x86 versi 6.47.1.npk, itu yang ingin digunakan untuk upgrade secara manual. Berarti tinggal kita drag and drop. Oke, di sini kondisi awal di bagian file belum ada filenya yang tadi. Untuk meyakinkan, kita akan contohkan nanti di router OS yang PMR5 aja Bapak Ibu, biar nanti tidak mengganggu untuk uji coba yang lainnya. Di sini saya tunjukkan untuk yang di R5. Sebentar, saya cek dulu R5. Oke. Nah, di sini versi router OS yang ada adalah 6.43.8 yang ada. Kita akan melakukan upgrade secara manual. Nah, untuk itu kita akan upload. Nah, kita drag and drop file NPK-nya. Ini secara manual upgrade-nya. Bisa lewat Winbox. Kemudian tadi disampaikan bisa juga lewat Webpick, tinggal diupload lewat menu file juga. Bisa juga lewat FTP, ya, bisa juga pakai Dedut. Oke, nah, file yang sudah terupload seperti ini, yang sudah terupload, nah tinggal kita reboot, gitu. Tinggal kita reboot untuk bisa terinstall dengan router OS versi yang lebih baru. Oke. Jika sudah selesai terupload bisa di reboot. Oke. Nah, kita reboot. Oke. Nah, di R5 di sini terlihat PM-nya melakukan reboot. Ini update secara manual tadi dengan mengupload file NPK-nya ke menu file. Nah, di sini sudah terlihat udah menggunakan versi 6.47.1 gitu.